Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Bang Mekeng. Saya sangat akrab untuk berdiskusi. Meskipun saya alumni, tetap suka bertelepon. Karena biasa kalau alumni itu suka kangen sama sekolah awalnya. Yang saya hormati Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPRI, Kang Ferdi, terima kasih. Bapak banyak bantu sekolah-sekolah yang ada di wilayah Garut, Tasik, dan Tasik. Dan dari dulu Bapak tidak pernah bergeser dari komisinya bidang pendidikan. Ini senior saya dalam bidang politik, ini tokoh otonomi yang dulu membuat Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kang Agun Gunanjar. Dan dari otonomi itu alhamdulillah hari ini Kabupaten Pangandaran tidak bisa lagi membangun. Nangis-nangis bupatinya, jujur ya Bu ya, berat sekali. Kota Banjar juga sama Pak. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian bahwa sejalan otonomi juga harus sejalan juga dengan kebijakan fiskal yang otonom. Nanti saya jelasin fiskal otonom itu. Tenang Bu, kan sudah dibantu gocap dari saya. Saya itu suka kasihan kalau lihat wanita itu. Yang saya hormati ini Kang Adi, anaknya Kang Ade Barkah, sahabat saya. Kang Iswan, terima kasih ya. Udah gagah pakai batik. Awas jangan nambah istri ya, kamu dosa. Kemudian Kepala Biro, kemudian Ibu Sekretaris Jenderal MPR RI, saya ucapkan terima kasih. Para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, kemudian kawan-kawan dari OJK, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada juga ini buat penting bener ini pesan nih, Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan. Apa pesan pentingnya adalah kami punya utang dipotong dalam setiap tahun, tapi ngutang DBH ke Jawa Barat sudah 3 tahun gak dibayar-bayar. Mohon ini sangat penting fiskal kita. Ini pusat itu kadang-kadang gitu, kita punya utang 3,4 triliun pen waktu bangun masjid dan segala macam, itu tiap tahun otomatis dipotong. Tapi kita nagih dana bagi hasil pajak ke daerah yang sampai hari ini belum dibayar-bayar, kirim surat udah 7 kali nggak dikabul-kabulkan. Nah itu karena bagaimanapun pusat itu adalah induk, dan ciri dari induk adalah selalu menyayangi anak-anaknya. Bahkan induk berani mengorbankan dirinya demi kepentingan anak-anaknya. Itulah ciri khas gubernur konten, jadi ngomongnya terbuka apa adanya. Ada para bupati yang hadir, kita tidak ngomong lagi bicara dari partai manapun. Saya selalu ketika memimpin tidak boleh lagi bicara partai, ketika memimpin bicara kepentingan rakyat yang luas. Pangandaran calonkannya dari PDIP, Cirebon dicalonkannya dari PDIP, Pak JJ dicalonkan dari PAN, kemudian Sukabumi dicalonkan dari Golkar, Kota Sukabumi dari Nasdem. Mana lagi yang hadir? Kemudian ini dari Golkar, Banjar ya. Kok yang susah-susah dari Golkar? Semua yang hadir, seluruh pejabat, para ketua DPRD saya ucapkan terima kasih, para sekretaris daerah, kepala Bapenda yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apa sih yang menjadi problem bangsa kita ini? Yang menjadi problem bangsa ini adalah tidak mapannya sistem. Oh, ada wakil bupati Bogor dari Golkar. Ya, tetap cita-citanya pengen jadi bupati dan nunggu Bogor dibagi 2, saya tahu itu. Ketidakmapanan sistem itu kemudian menjadi asumsi personal. Ketika menjadi asumsi personal, kita terus-terusan mengalami perubahan sistem. Apa yang menjadi problem daerah? Yang menjadi problem daerah adalah satu, pemimpin daerah itu hubungannya lebih dekat dengan yang dipimpinnya. Saya katakan siapakah yang paling berat? Kepala desa. Kenapa kepala desa paling berat? Karena seluruh urusannya berhadapan. Rakyatnya sakit terlihat. Rakyatnya marah terlihat di depan matanya. Anggarannya terlihat. Kalau 1,5 triliun kepala desa, 1,5 miliar kepala desa itu dibaca oleh wartawan bodrek aja kebaca. Larinya kemana? Kebaca. Uangnya dipakai apa? Kebaca. Makanya kalau kepala desa banyak yang cepat ditangkap korupsi, karena korupsinya kecil.
Gampang kali membuktikannya, tinggal uang masuk, uang keluar, dan catatan administrasinya biasanya buruk karena ngandelin pejabat di sekretaris desanya. Sekretaris desa kadang-kadang saudaranya, itu problem. Nah, ini tetapi keburukan itu masih ada sisa ekonomi. Apa sisa ekonominya? Seburuk-buruknya pemimpin di bawah, koruptif sekalipun, uangnya beredar pada lingkungannya. Kepala desa nakal paling tinggi, dia nambah istri ke kampung tetangga. Buruk iya, jelek iya, memimpinnya buruk iya, tapi uangnya tidak pernah ada yang lari. Dia di sana. Nah, kemudian naik lagi ke kabupaten, ya agak senang dikit lah, anggarannya sudah ada triliun, ratus. Tetapi tetap bahwa dia juga memiliki konstituen yang lebih dekat, ya Pak Iswara, Wakil Ketua DPRD. Nah, ke konstituen yang lebih dekat, kenapa? Yang nagihnya langsung, oposisinya terlihat. Kalau mau demonstrasi biayanya nggak mahal, tinggal datang naik truk masuk ke pendopo, gampang. Naik lagi ke gubernur, agak gampang, uangnya triliunan. Kemudian hubungan emosional dengan kabupaten kotanya dengan rakyatnya agak jauh. Kenapa? Ada barikade. Kenapa? Kalau ada layanan jelek dia tinggal ngomong, kepala desanya gimana? Bupatinya gimana? Wali kotanya gimana? Seperti itu. Masuk lagi ke pusat, ke kementerian, lebih jauh lagi. Nggak akan ada yang demo. Nggak ada yang dilayani secara langsung. Nah, sistematika ini adalah sebuah nilai gambaran bahwa pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan angka-angka. Pembangunan itu bukan hanya urusan kumpulan uang. Pembangunan itu adalah sebuah nilai historikal, nilai emosional, nilai psikologi bagi lingkungan yang membentuk karakter. Sehingga kalau ngomong tentang kebinekaan, apa sih yang menjadi keunggulan Indonesia itu adalah perbedaan. Dari perbedaan itulah Belanda 350 tahun gak bisa menguasai Indonesia. Dia hanya di beberapa titik kekuasaan, tidak menguasai seluruh Indonesia, tidak. Kenapa? Tidak bisa menaklukkan semua daerah. Kenapa? Daerahnya karakternya beda-beda, sumber airnya beda-beda, kebudayaannya beda-beda, tokohnya beda-beda. Dan kebinekaan itu warisan dari mana? Dari budaya Nusantara. Budaya Nusantara warisan dari mana? Dari sejarah peradaban unggulnya kerajaan-kerajaan Nusantara yang sudah otonom berdiri kuat pada masanya sekitar 400 Masehi. Nah, kita masuk ke era di mana sentralisasi tersistem dalam sebuah tata kelola pemerintahan dari pusat sampai daerah. Maka ketika muncul otonomi daerah, selamat datang Pak Pangdam, ketika muncul otonomi daerah, memang para penyelenggara otonom daerah itu tidak semuanya baik. Tidak semua para bupati itu baik. Tidak semua para gubernur itu baik. Tidak semua wali kota itu baik. Yang tidak baik banyak, yang koruptif banyak, tapi yang berhasil juga banyak. Ketika saya jadi bupati pertama dulu, saya belajar ke Jimrana. Waktu itu kepala daerah di Jimrana itu mampu membangun sistem telekomunikasi lokal. Kemudian di Jawa Tengah ada namanya Sragen. Walaupun dua-duanya ujungnya itu menjadi berproblem hukum. Tetapi kemajuan sebuah daerahnya nggak tergantikan sampai hari ini. Nah, dari otonomi itu apa? Saya bicara dulu sekarang. Keanekaragaman itu apa sih yang menjadi kesalahan fatal kita ini? Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar orang Sunda bilang. Sutet. Meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten.
Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar, yang di desa-desa itu dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya, mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98, 99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan, dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh, saya ke Sumbar, kemudian ke Sumut. Saya pelajari. Kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali? Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan, dia tidak perlu air menghasilkan air, dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar. Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan. Nah, ketika kita bicara hari ini adalah bicara fiskal. Apa sih problemnya adalah, saya hari ini Pak Ketua MPR tidak menganggap bahwa dana bagi hasil itu kami dipotong, tidak. Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Karena itu hak yang atur di undang-undang, saya seneng. Apa senengnya saya? Kami efisien nih sekarang. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah kemudian menjadi tidak efektif? Tidak. Produktivitasnya tinggi. Kami seneng. Dananya walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa pasang PJU di seluruh jalan. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru dan membangun puluhan unit sekolah baru. Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas. Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta. Setahun itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta. Mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Dan kami setiap hari berhadapan dengan apa? Dengan masalah, Pak. Masalah apa? Rumah roboh harus dieksekusi, dibangun hari ini.
Jembatan robo harus kami eksekusi hari ini. Dan kami hari ini sudah merambah saja, bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Jalan di Kerawang karena sudah berpuluh-puluh tahun macet, padahal itu kawasan industri, penghasil pajak yang tinggi bagi nasional. Kemudian jalannya tidak dibangun-bangun, jembatannya tidak dibangun. Kami hari ini bagi dua, jembatan 250 miliar dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar dibangun kabupaten, gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur kami bangun. Dan kami hari ini membantu pemerintah untuk mengembalikan aset PJT 2 dalam bentuk sungai yang disewa-sewakan oleh warga yang itu ratusan miliar. Kami berhadapan dengan siapapun untuk dikembalikan kepada negara, sungainya dipungsikan. Aset BBWS yang hari ini menjadi bantaran sungai, menjebak banjir, kami bongkar, kami kasih santunan warganya, kami pindahkan. Kami lakukan itu. PTPN, hubungan antara ATR BPN dengan PTPN, izin lokasinya nggak keluar-keluar, HGU-nya puluhan tahun nggak keluar, kami bereskan. Kenapa? Kami tidak memandang pusat dan daerah, kami memandang ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami tidak ngomong biaya. Bahkan saya menawarkan, pengacaranya saya siapin, dampingin, kami berhadapan. Setiap hari kami harus ngurusin apa? Geng motor. Anak-anak yang mengalami problem lingkungan, kena ke HIV segala macam, kami selesaikan itu semua. Saya katakan, tidak semua kepala daerah ini tidak peduli sama rakyat. Tidak semua kepala daerah ini brengsek. Banyak kepala daerah yang baik yang bisa melaksanakan tugas dalam keadaan posisi yang sangat sederhana.